Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas pertemuan 4, yaitu bab perencanaan sumber daya manusia. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Sofi Siti Nurul Fazira, dan dua teman saya, Koiza Roni dan Gina Syakira. Pertama, apa aja sih topik yang akan kita bahas? Pertama, ada pengertian perencanaan sumber daya manusia, fungsi dan tujuan. Yang ketiga, faktor-faktor. Yang keempat, langkah-langkah. Yang terakhir, ada faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya, apa sih perencanaan sumber daya manusia itu? Menurut Mattis and Jackson, memiliki arti sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki sumber daya manusia yang bisa dicapai dengan tujuan, organisasi, ataupun perusahaan tersebut. Menurut KBBI juga memiliki definisi nih. Apa sih? Yang pertama, tentang perencanaan sumber daya manusia, yakni sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia itu sebuah perencanaan untuk membangun sumber daya manusia yang lebih baik untuk kepentingan proses produksi itu sendiri. Di slide selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi dan tujuan perencanaan SDM. Apa aja fungsi dan tujuan perencanaan SDM? Pertama, dapat membantu Departemen SDM dalam mengantisipasi pengelolaan jumlah dan kualitas karyawan di kemudian hari. Yang kedua, perencanaan SDM bermanfaat dalam membantu HR agar bisa bekerja produktif untuk menentukan kandidat pekerja yang sesuai dengan posisi pekerjaannya. Yang ketiga, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap performa dan produktivitasnya. Di slide ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Perencanaan SDM dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor dalam perusahaan atau biasa yang disebut dengan internal, dan faktor dari luar perusahaan atau biasa yang disebut dengan eksternal. Faktor internal meliputi dari rencana strategis, anggaran, estimasi produksi dan penjualan, perluasan usaha atau kegiatan baru, dan rancangan organisasi dan tugas pekerjaan. Faktor eksternal meliputi dari situasi ekonomi, sosial budaya, politik, teknologi, pesaing, dan peraturan perundang-undangan. Semua faktor yang terdapat dalam organisasi sangat menentukan kebutuhan sumber daya apa yang diperlukan sehingga mampu mengarahkan kegiatan perencanaan SDM ke arah yang sesuai dengan tuntunan organisasi. Terima kasih kepada Koiza Roni yang telah menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Slide selanjutnya kita akan membahas apa saja langkah-langkah perencanaan SDM. Beberapa langkah dalam perencanaan sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghimpun dan mengelola data dan informasi sumber daya manusia yang sudah memiliki perusahaan untuk memperjelas kondisinya sekarang baik dari segi jumlah, kuantitas maupun kualifikasi kualitasnya. Yang kedua, memproduksi kekurangan sumber daya manusia dengan membandingkan sumber daya manusia yang dimiliki dengan permintaan atau demand. Yang ketiga, mengontrol kesesuaian sumber daya manusia yang diprediksi berupa jumlah dan kualitasnya dengan perencanaan bisnis agar tujuan strategik dan visi perusahaan dapat dicapai secara maksimal. Baik, di slide selanjutnya kita akan membahas juga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Yang pertama ada pertumbuhan atau growth. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan SDM, penting juga bagi para HR untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget? Apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak SDM? Dan yang kedua adalah perubahan atau change. Perubahan bisa terjadi kapanpun. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, usahakan agar HR memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Yang ketiga ada teknologi atau teknologi. Di era yang didominasi oleh teknologi ini, penting bagi HR untuk memahami pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan.
Perencanaan SDM yang dilakukan dengan baik akan bisa membantu HR memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan. Perencanaan SDM yang dilakukan dengan baik akan bisa membantu HR memenuhi kebutuhan tenaga kerja perusahaan, baik itu dari aspek skill, kemampuan, kualifikasi, serta jumlah yang memadai. Dalam prosesnya, HR juga bisa memanfaatkan platform online, run system untuk mencari talenta berbakat dalam proses rekrutmen. Segitu saja yang kami dapat sampaikan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.